Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya, nggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo, buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah. Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya, nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar, tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang itu ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif, dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten, tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja, gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat, nggak dulu katanya. Ya oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya beberapa waktu yang lalu, ya ratusan purnawirawan TNI yang menyampaikan gugatan mereka. Salah satunya gugatan mereka adalah tentang ya pencopotan atau supaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti sebagai ya Wakil Presiden. Nah, ini yang menjadi heboh teman-teman. Kenapa? Karena mantan Wakil Presiden yaitu Tri Sutrisno ya mendukung ya tentang tujuan dari purnawirawan tersebut. Ya, dia mendukung hal itu tentang pencopotan Gibran dan diganti oleh yang lain. Nah, kita tidak tahu teman-teman ya siapa yang diinginkan oleh purnawirawan TNI ini untuk menggantikan Gibran. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana rekam jejak Gibran Rakabuming Raka setelah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka banyak sekali kontroversial dan banyak sekali hal-hal yang dipertanyakan, dan bahkan pidatonya pun sering menjadi perbincangan.
bukan menjadi perbincangan karena ya sesuatu pidato yang menggelegar, tetapi ya karena sesuatu hal sepele yang dilakukan oleh Gibran seperti penyebutan para itu kan hal yang sepele, tetapi oleh karena disampaikan atau disebut oleh setingkat wakil presiden maka itu menjadi heboh karena setingkat wakil presiden saja masih belum mengerti tentang arti para. Oke, di sini dikatakan bahwa ini alasan Tri Sutrisno restui Wapres RI Gibran untuk dicopot. Ya, dia salah satunya teman-teman, Tri Sutrisno ini ya merestui Wapres Gibran ya dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, nanti ya mereka mantan Panglima TNI ini ya menyampaikan kepada MPR dan kita tidak tahu nanti bagaimana kelanjutan di dalam hal ini. Ya, kita terus memantau teman-teman. Oke. Baru-baru ini mantan Wapres yang juga mantan Panglima TNI. Nah, Tri Sutrisno ini teman-teman mantan wakil presiden ya dan juga mantan Panglima TNI. Ya, Tri Sutrisno memberikan restu dan membeberkan alasan setuju pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres. Nah, setelah mantan ya Purnawirawan menyampaikan gugatan mereka, maka selaku mantan wakil presiden ini menyetujui tentang pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, restu ini sejalan dengan keinginan atau tuntutan Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu. Tri Sutrisno bahkan membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo soal ini. Nah, bukan hanya dia menyetujui teman-teman, tetapi mantan wakil presiden ini membuat satu catatan khusus bagi Presiden Prabowo ya tentang yaitu surat wasiat untuk Presiden Prabowo tentang ya pencopotan Gibran Rakabuming Raka ya sebagai wakil presiden. Nah, di sini dikatakan Tri Sutrisno menjadi penanda tangan tuntutan pencopotan Wapres Gibran ini. Surat ini sudah beredar di laman X sejak beberapa hari yang lalu. Selain Tri, ada nama Jenderal TNI Purn Fahrul Razel, Jenderal TNI Purn Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purn Slamet Subianto, dan Marsikal TNI Purn Hanafi Asnan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat orang-orang yang mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden adalah orang-orang yang pernah berkontribusi bagi negara ini. Ya, seperti ya Tri Sutrisno itu adalah mantan wakil presiden, kemudian dia juga mantan Panglima TNI. Kemudian ya para jenderal-jenderal yang lain tadi yang disebut, mereka juga ya pernah berkontribusi bagi negara ini bahkan sampai sekarang. Nah, ini artinya bahwa ada desakan ya secara kuat bukan hanya dari kalangan masyarakat ya yang tidak ingin dengan Gibran, tetapi ya bahkan orang-orang yang intelektual pun ya orang-orang yang pernah berkontribusi bagi bangsa ini, mereka mendukung pencopotan Gibran. Ya mungkin ya mereka, pemikiran mereka sudah jauh ke depan teman-teman. Ya, bagaimana nasib ke depan Indonesia ketika terus-menerus dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka. Walaupun ya ada Pak Prabowo sebagai ya presiden, tetapi ya tentu ya karena ada wakilnya yang tidak diinginkan oleh para TNI ini, ya para mantan jenderal ini, ya maka tentu itu yang mereka harapkan supaya ya ini dilakukan pencopotan. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya di dalam pemakaman dari kepala negara Vatikan, teman-teman, ya maka Prabowo Subianto ya mengutus Pak Jokowi di dalam hal itu. Ya, maka banyak netizen yang mempertanyakan kenapa Pak Jokowi yang diutus. Ya, kenapa bukan wakil presiden? Nah, apakah tidak ada wakil presiden atau memang sudah lagi sibuk? Ya, lagi sibuk bagi-bagi susu. Oke, kemudian ya kita lihat suratnya teman-teman. Dalam surat itu juga disebut ada 103 purnawirawan berpangkat jenderal yang setuju.
ya 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsikal serta 91 purnawirawan kolonel yang mengaku setuju dengan poin-poin tuntutan itu. Nah, ini ya kalau di total teman-teman ya ini ya 200 lebih teman-teman, artinya ratusan jenderal menyetujui pencopotan Gibran. Nah, kemudian Selamat Ginting analis politik dan militer sudah menanyakan langsung kasus Gibran dalam momen lebaran ya awal bulan ini. Nah, Tri Sutrisno mengutarakan ini kepada Selamat Ginting saat bersilaturahmi dalam momen lebaran di kediamannya pada 9 April 2025. Menurut Selamat Ginting, Tri Sutrisno sangat berkeras untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan. Nah, ini salah satunya teman-teman ya, Tri Sutrisno ini mantan wakil presiden ini ya ingin sekali menyelamatkan bangsa daripada kekacauan. Nah, apa kaitannya dengan pencopotan Gibran? Ya, kenapa Tri Sutrisno ini ketika memiliki niat ya untuk menyelamatkan bangsa ini dari kekacauan, maka apa hubungannya pencopotan Gibran? Nah, silakan memberikan komentar Anda teman-teman di dalam hal ini. Ya, oke. Menurut Tri, ada purnawirawan yang sangat berani mengenai pencopotan Gibran. Ada yang berani, namun ada juga yang kurang berani. Tapi saya hormati sikap-sikap itu, kata Selamat lagi menirukan ucapan Tri saat itu. Di antara tuntutan itu, poin pertama bicara mengenai pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 asli sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1999 sampai 2002 yang menghasilkan konstitusi baru. Tri Sutrisno termasuk yang paling lantang menyuarakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli. Nah, ini teman-teman tentang ya suara-suara tentang pencopotan Gibran Raka Buming Raka, dan tentu silakan memberikan komentar Anda menurut Anda